Om Swastiastu. Selamat sore Ibu dosen dan selamat sore teman-teman semua yang menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Wuri Eta. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Mendel, yaitu persilangan hibrid. Sebelum saya masuk dalam soal persilangan hibrid, saya akan menyinggung sedikit apa sih pengertian dari persilangan hibrid itu sendiri. Baik, persilangan dihibrid merupakan persilangan antara dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat beda. Sebelum lebih jauh mendalami tentang materi tentang persilangan hibrid ini, alangkah lebih baiknya kita mencari tahu dulu bagaimana cara mencari macam gamet. Karena mencari macam gamet ini merupakan salah satu kunci untuk memahami materi tentang persilangan, baik itu monohibrid maupun dihibrid. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang untuk mencari gamet atau sel kelamin. Di sini saya sudah menyediakan bahan kerjanya. Untuk mencari macam gamet atau sel kelamin, sini ada 3 contoh. Untuk genotip yang pertama yaitu ada A besar, B besar, B besar. Terus yang kedua yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil. Yang ketiga A besar, B besar, B kecil. Untuk genotip yang pertama A besar, B besar, B besar itu berarti terdiri dari homozigot, yaitu di mana gen A ada gen A dan gen B, sehingga disebut dengan dihibrid. Untuk gen A besar, di sini bersifat homozigot. Cukup kita ambil satu saja, yaitu A. Kemudian begitu juga dengan gen B besar, di sini juga bersifat homozigot. Cukup kita ambil satu saja, yaitu B besar. Nah, ketika kita menulisnya, kita harus kita cukup ambil satu saja, yaitu A besar dan B besar. Ini kita tulis dalam kesatuan. Terus contoh genotip yang kedua yaitu ada A besar, A kecil, B besar, B kecil. Di sini kita bisa langsung saja dikalikan, yaitu A besar dikalikan dengan B besar menghasilkan gamet A besar, B besar. Yang kedua A besar dikalikan dengan B kecil menghasilkan gamet A besar, B kecil. Terus gamet yang ketiga yaitu A kecil dikalikan dengan B besar menghasilkan A kecil, B besar. Dan yang terakhir yaitu A kecil dikalikan dengan B kecil menghasilkan A kecil, B kecil. Atau juga bisa dengan cara lain, yaitu kita langsung turunkan saja satu persatu, di mana yang pertama kita turunkan untuk A besarnya ini. Terus yang kedua A kecil kita silangkan dengan turunan B besar dan B kecil, sehingga hasilnya juga tetap sama seperti ini. Untuk contoh yang ketiga yaitu ada A besar, B besar, B kecil. Nah, di sini ada yang homozigot dan heterozigot, yaitu homozigotnya A besar, terus yang heterozigotnya B besar, B kecil. Caranya sama. Di sini untuk gen A-nya kita cukup menurunkan satu huruf saja, yaitu A besar, karena di sini merupakan homozigot. Terus kita silangkan dengan yang heterozigotnya yaitu B besar dengan B kecil, sehingga hasilnya di sini merupakan A besar disilangkan dengan B besar, hasilnya A besar, B besar. Kemudian yang kedua yaitu A besar dikalikan dengan B kecil menghasilkan gamet A besar, B kecil. Nah, ini merupakan cara mencari macam gamet. Sekarang saya langsung saja pada soalnya, yaitu seorang peneliti bernama Tanvan menyilangkan kacang ercis bulat pohon tinggi atau B besar, T besar disilangkan dengan kacang ercis bentuk keriput pohon pendek atau B kecil, T kecil. Tentukan A F1 atau filial
atau juga keturunan F1. Yang bagian B-nya gamet dari F1, C-nya rasio genotip F2, D rasio fenotip F2, kemudian yang terakhir persentase RCS bulat tinggi dari F2. Untuk penyelesaiannya di sini yang pertama, untuk mencari F1-nya, kita langsung saja pada parentalnya. Di sini parentalnya itu B besar, T besar. Kita silangkan dengan kacang RCS bentuk keriput pohon pendek, yaitu B kecil, T kecil. Nah, untuk gametnya kita seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi pada bagaimana cara mencari macam gamet, yaitu di sini antara B besar bersifat homozigot. Jadi kita cukup turunkan satu saja, yaitu B besar 1, dan untuk T besarnya juga ini merupakan homozigot, maka kita cukup turunkan satu saja, yaitu T besar. Begitu juga dengan yang B kecil, T kecil. Kita cukup turunkan satu saja, yaitu B kecil, dan 1 T kecil. Maka filialnya atau keturunan F1-nya yaitu B besar, untuk genotipnya yaitu genotip dari F1 yaitu B besar, B kecil, T besar, T kecil. Maka kita silangkan dengan sesamanya untuk mendapatkan genotipnya, yaitu B disilangkan dengan B besar disilangkan dengan B kecil, terus T besar disilangkan dengan T kecil, sehingga hasil untuk genotipenya yaitu B besar, B kecil, T besar, T kecil. Maka untuk filialnya atau F1, keturunan F1-nya yaitu bulat tinggi. Terus untuk yang bagian B-nya yaitu gamet dari F1. Gamet dari F1, genotipenya kita sudah tahu bahwa genotipenya yaitu B besar, B kecil, T besar, T kecil. Nah, di sini kita langsung turunkan atau kali silang, di mana antara B besar dan B kecil itu merupakan heterozigot, sama dengan T besar, T kecil juga merupakan heterozigot. Sehingga kita turunkan semua. Yang pertama itu kita turunkan B besar untuk menilangkan, sehingga sebentar kita mendapatkan gamet dari F1-nya. Yang kedua yaitu B kecil disilangkan dengan T besar dan T kecil. Maka hasilnya itu untuk gametnya B besar dikalikan dengan T besar menghasilkan gamet B besar, T besar. Yang kedua B besar dikalikan dengan T kecil menghasilkan gamet B besar, T kecil. Yang ketiga B kecil kali dengan T besar menghasilkan gamet B kecil, T besar. Dan yang terakhir B kecil kali dengan T kecil menghasilkan gamet B kecil, T kecil. Sehingga gamet yang kita dapatkan untuk dari F1-nya yaitu ada 4 macam gamet. Kemudian selanjutnya untuk bagian C, rasio genotip F2. Untuk rasio genotip F2-nya di sini yaitu parentalnya tadi kita sudah tahu bahwa parentalnya tadi itu B besar, B kecil, T besar, T kecil. Maka di sini kita silang kawinkan dengan sesamanya seperti yang ada di dalam buku. B besar, B kecil, T besar, T kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, T besar, T kecil. Maka gamet yang dihasilkan yaitu B besar, T besar, B besar, T besar, B besar, T kecil, B kecil, B kecil, T besar, B kecil, T kecil. Nah, ini juga menghasilkan 4 macam gamet. Nah, di sini sebenarnya untuk menentukan rasio genotip F2-nya itu ada 2 macam, yaitu menggunakan garpu dan papan catur. Nah, di sini saya tidak menggunakan garpu, tetapi saya menggunakan papan catur. Bisa kita lihat pada tabel F2-nya, di mana pada tabel F2-nya sudah kita bisa silangkan
Dan kita telah menghasilkan 4 macam gamet, yaitu B besar T besar, B besar T kecil, B kecil T besar, dan B kecil T kecil. Kita silangkan. Nah, kita bisa lihat pada tabel ini ada 16 macam gamet yang dihasilkan. Sehingga rasio genotipnya yaitu kita dapat untuk B besar, T besar, T besar yaitu bisa untuk fenotipnya yaitu bulat tinggi menghasilkan 1. Kemudian yang kedua yaitu B besar, T kecil ada 2 yaitu kolom kedua dan kolom kedua baris pertama dan kolom pertama baris kedua itu merupakan gamet yang kedua. Terus yang ketiga di sini ada B besar, B kecil, T besar. Dan yang gamet yang keempat menghasilkan ketika kita silangkan antara B besar T besar disilangkan dan B kecil T kecil menghasilkan B besar B kecil, T besar T kecil. Ada 4 macam gamet yang untuk B besar B kecil, T besar T kecilnya. Terus yang berikutnya yaitu ada gamet B besar T kecil, yaitu menghasilkan 1 gamet saja. Kemudian yang berikutnya B kecil, T besar, B kecil, T besar. Ini cuman kita mendapatkan 1 macam gamet. Terus yang kemudiannya lagi ada B besar, B kecil, T kecil. Di sini ada 2 macam gamet, 1, 2. Kemudian yang berikutnya ada B kecil, T besar, T kecil. Di sini juga menghasilkan 2 gamet, 1, 2. Dan yang terakhir yaitu B kecil, T kecil. Sehingga gamet keseluruhannya untuk genotipenya ada 16. Ini untuk rasio genotip dari F2. Kemudian yang keempat yaitu rasio genotip F2, fenotip F2. Nah, di sini rasio fenotip F2-nya tadi boleh kembali kita melihat pada tabel bahwa ada 4 macam dari persilangan, yaitu ada yang bulat tinggi, ada yang bulat pendek, ada yang keriput tinggi, ada yang keriput pendek. Nah, yang bulat tingginya itu ada 9. 9 itu dapat dari mana? Kita kembali menghitung pada tabel bahwa yang bulat tinggi itu ada 9. Berarti bulat tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti untuk bulat tingginya kita dapatkan 9. Kemudian yang bulat pendeknya ada 3 yaitu bulat pendeknya ada 3 yaitu ada B besar, B kecil, T kecil, 1. Kemudian B besar, B kecil, T kecil 2. Dan yang ketiga juga ada B besar, T kecil. Nah, kemudian yang untuk keriput tingginya juga ada 3 di sini. Yang satunya ada B kecil, T besar. Yang kedua B kecil, T besar, T kecil. Yang ketiga B kecil, T besar, T kecil. Dan untuk keriput pendeknya cuma 1 yaitu B kecil, T kecil. Mengapa dikatakan ada bulat tinggi, ada bulat pendek, keriput tinggi, dan keriput pendek? Untuk B besar itu dominannya bulat, T besarnya tinggi. Maka di sini ada 9 macam gamet yang bulat tingginya, karena yang ada B besar, T besar. Kemudian yang untuk yang bulat pendek itu di mana B besar itu bulat, terus T kecil merupakan pendek, maka dikatakan bulat pendek.
untuk jumlah keseluruhan dari gametnya juga ada 16. Dan yang soal yang terakhir yaitu persentase elcis bulat tinggi dari F2. Di sini cuman ditanyakan tentang berapa persentase dari kacang ercis berbulat tinggi. Nah, di sini saya mendapatkan kacang ercis bulat tinggi yaitu ada 9. Nah, 9 per 16. Di mana dapat dari 16, yaitu 16-nya itu dapat dari jumlah keseluruhan gametnya itu ada 16. Dalam bentuk tabel ini ada 16. Nah, kita kalikan karena jumlah keseluruhan persentase ada 100, yaitu maka 9 kali 100 dibagi dengan 16. Maka hasil terakhirnya yang saya dapat di sini yaitu 56,25%. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Jika ada kekurangan penjelasannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore.